Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Atika Nurul Izati dengan NIM 2023 0710056 dan di sebelah kanan saya Saya Muhammad Rabi Zakir dengan NIM 2023 071043. dan di sebelah kiri saya. Jadi dari seorang Pramudita dengan NIM 2023 Di video ini kami akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi ruang dan waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu itu. Selain prinsip komunikasi yang lain seperti komunikasi simbolik, kita juga punya prinsip namanya komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Apa sih itu prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu itu? Prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu itu adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat disesuaikan melalui konteks ruang atau tempat terjadinya komunikasi. Prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu juga dapat dilakukan di mana saja atau dalam keadaan seperti apa saja. Biasanya meliputi rumah, pasar, kantor, kelas, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang wajar dikomunikasikan di pasar, namun kurang sopan jika dikomunikasikan di area masjid. Sedangkan konteks waktu menunjukkan terjadinya komunikasi tersebut bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, cuaca, keadaan, dan makna waktu lainnya. Bentuk komunikasi yang dilakukan dapat berupa komunikasi verbal atau non-verbal waktu dan dapat terjadi komunikasi dan mempengaruhi isi makna terhadap pesan yang disampaikan. Nah, contoh penerapan dari prinsip komunikasi ruang dan waktu yang sudah dijelaskan Denis tadi dapat kita temui pada kegiatan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, komunikasi yang terjadi di ruang kelas. Topik komunikasi yang terjadi di ruang kelas sebagaimana banyak dari kita ketahui seperti tugas yang diberikan oleh dosen, presensi kehadiran mahasiswa, dan juga sesi tanya jawab pada saat sesi diskusi materi. Yang kedua, komunikasi yang terjadi di pasar. Di pasar, kebanyakan komunikasi ini terjadi antara penjual dan pembeli, seperti proses tawar-menawar harga, dan juga biasanya orang-orang ke pasar di waktu pagi hari, yang juga waktu mempengaruhi topik dari komunikasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi yang terjadi di pemakaman. Pemakaman ini identik dengan air mata, kesedihan, dan berkabung. Komunikasi dalam konteks ruang dan waktu ini atau konteks dalam pemakaman akan terkesan kurang sopan jika ada orang yang memakai pakaian yang berwarna cerah dan bersuara keras atau tertawa. Nah, komunikasi ini juga contoh dari komunikasi non-verbal. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan dalam waktu tertentu. Komunikasi yang akan memiliki makna yang berbeda apabila dilakukan dalam waktu yang berbeda pula. Seperti contohnya, ketika seseorang sedang tertidur pulas pada waktu pagi dini hari, tiba-tiba ada suara telepon berdering. Maka bisa jadi hal ini adalah sesuatu yang darurat. Berbeda jikalau ada telepon yang berdering di saat siang hari. Mungkin saja itu adalah panggilan untuk sesuatu yang tidak darurat. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan atas penjelasan teman-teman saya tadi yang telah disampaikan oleh Denis dan Atika. Baik, kesimpulannya adalah dari penjelasan di atas, penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, bahwasannya kita mengetahui bahwasannya komunikasi itu harus memperhatikan ruang dan waktu juga agar tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Kemudian kita juga harus mengerti pembicaraan yang kita lakukan seperti di tempat ibadah, kantor, di rumah, ataupun di tempat kerja. Dan kita juga harus mengerti kondisi dan waktu, di mana kapan kita bercanda ataupun kita mengkritik orang, supaya orang yang bersangkutan tidak salah paham dan bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai prinsip komunikasi ruang dan waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasannya ilmu kami, karena segala kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 2023 010179. Anu ngomong saya dari kelompok 5 akan menjelaskan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri. Kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Prinsip Prinsip apa? komunikasi ruang dan waktu. Oke. Boleh keren jadi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya. Gua dari sini gua kira gua ikutin ini kata 5 Ulang lagi. Ulang yuk. Assalamualaikum.